Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sembah Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ada di sini, di hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar.
besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kami menyembah-Mu, Kaulah yang hidup. Kau perkasa, kuasa-Mu dahsyat, kasih-Mu besar, rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Di setiap perhimpunan umat-Mu, baik secara onsite maupun online, Engkau hadir. Saat umat-Mu menyatukan hati datang untuk menyembah-Mu, Engkau hadir. Saat umat-Mu naikkan doa-doa bersama, Engkau hadir. Dan Engkau melawat umat-Mu dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kehadiran-Mu. Sebentar kami renungkan firman-Mu. Itulah yang utama saat Engkau hadir. Berfirman bagi umat-Mu, menuntun umat-Mu berjalan dalam rancangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Keluaran pasal 25 ayat 10-22. Demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu kepada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelangnya yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya yang menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau.
tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Allah memerintahkan umatnya di Gunung Sinai melalui Musa untuk membuat tabut perjanjian. Bagaimana bentuknya, apa yang harus ada di sana, apa bahannya, ukurannya, semua itu ditentukan oleh Allah sendiri. Kita sudah membacanya tadi secara detail. Fungsi tabut itu adalah sebagai tempat loh batu, 10 perintah Allah, pemberian Tuhan. Ada juga di sana gulungan kitab Taurat Musa. Lalu juga 1 buli-buli emas berisi mana, roti dari surga, dan juga tongkat Harun yang pernah bertunas. Tabut ini juga menjadi simbol di mana Allah berkenan menemui umatnya. Pada saat pertemuan itu, Allah akan menyampaikan firman-Nya, perintah-perintah, hukum-hukum yang harus Musa sampaikan kepada umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tabut perjanjian merupakan simbol perkenanan Allah untuk bertemu dan berbicara kepada umatnya. Jadi sekali lagi kekuatannya bukan pada tabutnya secara fisik harfiah. Walaupun tabutnya juga sangat sakral dan harus dihormati oleh umat Tuhan, cara membawanya pun diatur oleh Tuhan sendiri. Namun sesungguhnya kekuatannya ada pada otoritas yang tidak terlihat secara kasat mata, yaitu Allah sendiri, yang hadir dalam bentuk firman yang disampaikan melalui hambanya Musa. Lewat tabut perjanjian yang adalah sarana, Allah ingin menyapa umatnya. Allah ingin bergaul karib, ada bersama-sama di tengah umat pilihannya. Prinsip utamanya, kehadiran Allah ditandai dengan pemberitaan firman. Demikian ibadah kita saat ini. Kita beribadah di gereja dengan segala macam tata cara liturginya. Intinya adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam perjumpaan itu, Allah menginginkan kita mengenal pribadinya. Allah ingin agar kita mengetahui keinginan-keinginannya, ketetapan-ketetapannya, firman-Nya. Allah rindu agar kita dekat dengannya. Allah rindu supaya kita mengenalnya secara pribadi lewat firman dan perintahnya. Dan selanjutnya kita melakukan kehendak-Nya. Jadi kehadiran Allah nyata jika kita mendengarkan firman-Nya dan tunduk pada kehendak-Nya. Dengan demikian, kita menyenangkan hati-Nya lewat ketaatan kepada firman-Nya. Sekarang tabut itu sudah tidak ada. Tetapi prinsip dari mengapa Tuhan memerintahkan membuat tabut itu ada pada ibadah kita, di mana umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Allah melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kesempatan hari ini untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi ibadah yang sejati, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi perjumpaan dengan Tuhan saat hidup kami sesuai dengan kebenaran firman. Biarlah sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu menyenangkan hati-Mu saat kami taat mengikuti kebenaran-kebenaran firman.
Hari ini kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berkemalangan karena menjadi korban gempa di Turki, atau juga di belahan bumi yang lain yang mengalami peperangan, yang mengalami bencana. Kami berdoa pertama-tama bagi saudara seiman, supaya Tuhan kuatkan, dan melalui ini semua mereka mengalami pengalaman iman, bertumbuh dalam iman percaya, tetap teguh dalam Tuhan. Bahkan iman mereka bertumbuh melalui segala pergumulan hidup, karena Roh Tuhan ada pada mereka, Roh Kudus bekerja di antara mereka. Segala bantuan, evakuasi, dan juga tim penyelamat Tuhan rahmati dapat menolong dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga mengurangi penderitaan. Segera dapat terjadi pemulihan demi pemulihan. Bantuan-bantuan yang disampaikan boleh sampai kepada tangan yang tepat dan menolong umat manusia yang sedang mengalami bencana. Dan tak lupa kami bawa dalam doa juga bangsa kami Indonesia, seluruh kepulauan Indonesia Nusantara ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan, Presiden Jokowi, jajaran menterinya, juga Polri dan TNI dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengatur negara ini. Kami berdoa untuk agenda-agenda pemerintah tahun ini, tahun kampanye, mempersiapkan pemilihan umum tahun depan. Kami berdoa supaya kondusif, berjalan dengan baik, terpilih pemimpin negara yang nasionalis, takut akan Tuhan, murni hatinya memikirkan rakyat, sehingga Indonesia dapat melanjutkan apa yang sudah dibangun baik oleh Presiden Jokowi dan jajarannya, dan Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan. Kami berdoa untuk rencana perpindahan ibu kota negara. Tuhan, Kau menolong prosesnya berjalan dengan baik, supaya perpindahan ibu kota ini juga menolong Indonesia menjadi negara lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi dunia. Ini doa kami, Tuhan, menyertai sepanjang hari ini langkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.